Rekomendasi Friend, podcast anak sana sini. Hari ini kalian akan ditemani bersama Bertus, yaitu aku. Sekarang aku mau menceritakan salah satu dongeng dari kabupaten yang sering dijuluki Bumi Serasi loh. Kira-kira kalian familiar nggak nih sama Danau Rawapening? Ternyata Danau Rawapening terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah loh. Yuk langsung aja aku ceritain kisah lengkap Baru Kelinting. Pada zaman dahulu, di desa Demang Mangiran, ada kejadian mengejutkan loh yang mengagetkan seluruh warga. Seorang anak perempuan yang belum pernah menikah sama sekali, tiba-tiba ia hamil dan melahirkan seekor ular yang ukurannya sebesar tangan orang dewasa. Wah, sangat mengejutkan sekali ya. Perempuan tersebut adalah putri dari Ki Demang Taliwangsa. Ki Demang Taliwangsa pun merasa malu karena putrinya melahirkan seekor ular. Namun bagaimanapun ia harus menyuruh putrinya untuk membuang anak tersebut. Lalu Ki Demang Taliwangsa pun berkata, "Putriku, maafkanlah ayah. Sebenarnya ayah juga tidak tega menyuruhmu membuang anak yang berwujud ular tersebut. Namun bagaimanapun kamu harus melakukannya. Karena ayah merasa malu terhadap penduduk di desa Kademangan ini." Lalu putri Ki Demang Taliwangsa pun menjawab, "Baiklah, kalau itu memang kemauan ayah, aku mengerti." Karena wanita itu memahami kegelisahan ayahnya. Namun sungguh ajaibnya, ular tersebut bisa berbicara layaknya manusia. Dan ia merasa sedih karena mengetahui ingin dibuang oleh ibunya. Dan ular itu pun berkata, "Mengapa ibu ingin membuangku? Apakah ibu tidak sayang kepadaku?" Namun setelah mendengar ucapan anaknya, ia mengurungkan niatnya untuk membuang anaknya. Dia merawat anaknya yang berwujud ular tersebut sama seperti anak-anak lainnya dan tidak memperdulikan kata-kata orang lain. Suatu saat wanita tersebut menemui Ki Demang Taliwangsa. Kira-kira dia mau ngapain ya? Jadi wanita tersebut ingin menyampaikan niatnya untuk merawat anaknya yang berwujud ular tersebut. Dan untungnya Ki Demang Taliwangsa menyetujui permintaannya tersebut. Lalu wanita itu pun berkata, "Maafkanlah aku, ayah. Aku merasa tidak tega membuang anakku sendiri. Aku berjanji akan merawatnya dan membesarkannya dengan baik, dan aku akan menasihatinya agar tidak mengganggu penduduk di sekitar." Dan Ki Demang Taliwangsa pun menjawab, "Baiklah anakku, tapi satu pesanku untukmu. Janganlah biarkan anakmu keluar dari rumah agar penduduk tidak takut." Seiring berjalannya waktu, ular tersebut semakin besar dan ia belum pernah sama sekali keluar rumah. Ia juga belum memiliki nama loh. Suatu saat ia meminta nama terhadap ibunya. "Ibu, sampai sekarang aku masih belum memiliki nama." Ibunya pun tersenyum sambil melihatnya dan berkata, "Bagaimana kalau aku memberimu nama Naga Baru Kelinting?" Lalu Naga Baru Kelinting pun sangat kegirangan dan berkata, "Terima kasih ibu, itu adalah nama yang sangat bagus." Dari lahir sampai dewasa, Baru Kelinting tidak mengetahui siapa ayahnya dan belum pernah bertemu dengan ayahnya satu kali pun saja. Akhirnya karena rasa penasaran itu, ia bertanya kepada ibunya. Dan ibunya pun kaget dengan pertanyaannya tersebut. Dan akhirnya ibunya memberitahu ke anaknya bahwa ayahnya adalah Ki Wanabaya. Namun Baru Kelinting tidak percaya dengan hal tersebut. Hari terus berlalu. Ibunya sering didesak oleh pertanyaan Baru Kelinting. Dan akhirnya ibunya pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Baru Kelinting. Dan ibunya berkata, "Wahai anakku, jika kamu memang ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa ayahmu sebenarnya, ibu akan menceritakannya. Beberapa tahun silam, di desa Kademangan Mangiran, terdapat upacara bersih-bersih desa. Sebagai putri Ki Demang Taliwangsa, ia diminta untuk menemui Ki Wanabaya untuk meminjam keris pusaka yang akan digunakan dalam upacara bersih-bersih desa selama beberapa hari. Wanita tersebut akhirnya menemui Ki Wanabaya dan menyampaikan tujuan kedatangannya.
Aku datang menemui Ki Wanabaya karena perintah ayahanda. Desa Kademangan Maringan akan mengadakan upacara bersih-bersih desa. Ki Wanabaya terlihat agak keberatan dengan permintaan tersebut. Ia khawatir kerisnya hilang atau jatuh ke tangan orang yang jahat. Setelah berpikir lama, Ki Wanabaya akhirnya memberikan keris pusaka tersebut terhadap wanita tersebut. Dan Ki Wanabaya berpesan kepada gadis itu agar tidak menaruh keris tersebut sembarangan, apalagi di pangkuannya. Setelah mendengar pesan Ki Wanabaya, gadis itu pulang membawa keris pusaka itu. Sesampainya di rumah, ia melihat banyak sekali wanita yang sedang memasak. Akhirnya wanita itu pun berbaur bersama mereka dan lupa membawa keris itu kepada ayahnya. Dan fatalnya, wanita itu menaruh keris tersebut di pangkuannya, dan sehingga seketika keris itu hilang tak berbekas. Putri itu seketika menjerit, terkejut, dan sangat takut karena ia teringat pesan dari Ki Wanabaya. Ia berpikir jika Ki Wanabaya tahu, Ki Wanabaya akan sangat marah karena tidak menuruti pesannya. Tak lama, gadis itu pun pingsan dan semua orang panik, termasuk Ki Demang Taliwangsa. Setelah putrinya sadar, Ki Demang Taliwangsa langsung menemui Ki Wanabaya. Ki Demang pun mengajak Ki Wanabaya untuk menyembuhkan putrinya. Gadis itu pun sangat takut. Ia merasa bersalah karena ceroboh dan ia segera meminta maaf. Ki Wanabaya pun menghela nafas dan tidak marah sedikit pun. Ia mendekati Ki Demang Taliwangsa dan berbisik hal yang panjang. Peristiwa itu sudah menjadi suratan takdir. Sebenarnya aku sudah berpesan kepada putrimu untuk tidak meletakkan keris itu di pangkuannya. Lalu bagaimana ini, Ki? Nanti apa kata orang-orang di Kademangan ini terhadap putriku? Padahal dia belum mempunyai suami. Ki Wanabaya juga merasakan kesedihan yang dialami oleh sahabatnya ini. Ia kemudian berupaya membantu menyelesaikan masalah ini. Setelah berpikir yang panjang, kemudian Ki Wanabaya menawarkan diri untuk menjadi suami sang putri dengan syarat ia tidak akan menjamah sama sekali terhadap putri Ki Demang dan harus segera kembali ke lereng Gunung Merapi untuk bersemedi. Ki Demang Taliwangsa berpikir sejenak dan menyetujui tawaran sahabatnya. Setelah mendengar cerita ibunya, Baru Kelinting akhirnya menyadari dan ingin menemui ayahnya. Baru Kelinting menanyakan letak Gunung Merapi kepada ibunya untuk bertemu dengan ayahnya yang sedang bersemedi. Ibunya terlihat sedih karena sudah terlalu menyayangi anaknya, walaupun berwujud ular. Karena desakan anaknya, akhirnya dia pun menunjukkan jalan ke Gunung Merapi. Akhirnya, Baru Kelinting meninggalkan Kademangan Mangiran di malam hari dan kemudian bermukim di Kaliprogo. Lama-kelamaan tubuhnya menjadi semakin besar sehingga menjelang seekor naga yang besar. Kulit dan tubuhnya bersisik dan matanya berkilat menakutkan. Jika ia bergerak, maka daerah tepi Kaliprogo menjadi longsor. Keberadaan Baru Kelinting sangat meresahkan penduduk sekitar. Hal ini sampai terdengar oleh Ki Wanabaya yang sedang bersemedi di puncak Merapi. Dia menghentikan semedinya dan turun dari Gunung Merapi untuk mengusir ular tersebut. Baru Kelinting akhirnya bertemu dengan ayahnya, Ki Wanabaya. Tetapi anaknya belum mengetahui jati diri Ki Wanabaya yang sebenarnya. Baru Kelinting menceritakan tujuan kedatangannya untuk mencari ayahnya yang bernama Ki Wanabaya yang sedang bertapa di puncak Gunung Merapi. Ki Wanabaya telah mendengar cerita Baru Kelinting. Akhirnya dia mengetahui kalau jelmaan keris pusakanya adalah seekor ular dari rahim sang putri. Jika kamu ingin mencari ayahmu, pergilah ke Gunung Merapi karena ayahmu sedang bersemedi di sana. Titah Ki Wanabaya. Bagaimana caranya, Ki? Tubuhmu harus melingkari Gunung Merapi. Jika kamu berhasil, kamu akan bertemu ayahmu. Jawab Ki Wanabaya. Ternyata Baru Kelinting bisa melingkarinya. Dan Ki Wanabaya memerintahkan Baru Kelinting untuk bertapa di dalam hutan lereng gunung. Suatu hari, penduduk desa Patok mau mengadakan pesta sedekah bumi setelah panen usai. Mereka akan mengadakan pertunjukan berbagai macam tarian. Untuk memeriahkan pesta itu, rakyat beramai-ramai mencari hewan.
namun tidak mendapatkan seekor hewan pun. Akhirnya mereka menemukan seekor naga besar yang bertapa dan langsung dipotong-potong. Dagingnya dibawa pulang untuk pesta. Dalam acara pesta itu, datanglah seorang anak jelmaan baru kelinting yang ikut dalam keramaian itu dan ingin menikmati hidangan. Dengan sikap acuh dan sinis, mereka mengusir anak itu dari pesta dengan paksa karena dianggap pengemis yang menjijikan dan memalukan. Dengan sakit hati, anak itu pergi meninggalkan pesta. Ia bertemu dengan seorang nenek janda tua yang baik hati. Diajaknya mampir ke rumahnya. Janda tua itu diperlakukan seperti tamu yang dihormati dan disiapkan hidangan. Di rumah janda tua, anak berpesan, "Nek, kalau terdengar suara gemuruh, nenek harus siapkan lesung agar selamat." Nenek menuruti saran anak itu. Sesaat kemudian, anak itu kembali ke pesta, mencoba ikut dan meminta hidangan dalam pesta yang diadakan oleh penduduk desa. Namun, warga tetap tidak menerima anak itu, bahkan ditendang agar pergi dari tempat pesta itu. Dengan kemarahan hati, anak itu mengadakan sayembara. Ia menancapkan lidi ke tanah. Siapa penduduk yang bisa mencabutnya? Tak satupun warga desa yang mampu mencabut lidi tersebut. Akhirnya, anak itu sendiri yang mencabutnya. Ternyata, lubang tancapan tadi muncul mata air yang deras, makin membesar dan menggenangi desa itu. Penduduk semua tenggelam, kecuali janda tua yang masuk lesung dan dapat selamat. Semua desa menjadi rawa-rawa. Karena airnya sangat bening, maka disebutlah Rawa Pening yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pesan moral dalam legenda ini semakin ditekankan dengan adanya tokoh nenek tua yang baik hati. Nenek ini tanpa bertanya siapa dan dari mana, langsung memberi makan baru kelinting. Bahkan mau mendengar pesan baru kelinting untuk naik perahu jika gemuruh air bah datang. Di akhir cerita, kita bisa melihat bahwa orang yang berbuat jahat dan meremehkan orang lain mendapat hukuman yaitu tenggelam dalam air bah. Sedangkan orang yang baik hati dan penuh belas kasihan seperti nenek tua mendapatkan keselamatan. Selain berbuat baik kepada sesama, kita juga harus berbuat baik kepada lingkungan kita. Salah satunya dengan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan yaitu Pertamax Turbo. Pertamax Turbo dengan sulfur konten di bawah 50 ppm sehingga menghasilkan gas buang dengan kadar karbon rendah dan RON 98 yang memenuhi kebutuhan kendaraan bermesin bensin dengan teknologi tinggi. Nah, buat yang sayang dengan mesin mobilnya dan bumi, yuk pakai Pertamax Turbo, Pertamina energizing you. Akhir kata, semoga pesan moral ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya, Pondasi Fans. Aku Bertus, pamit undur diri dari Pondasi. Podcast Anak Sana Sini. Dadah!